pemilihan hakim agung itu? Oh, pemilihan hakim agung. Itu Nah, iyalah, yang baru diomongin hakim agung. Komisi 3 itu udah lagi menyimpang gitu. Menyimpang menurut saya. Seharusnya DPR itu namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Harus mewakili rakyat. Kalau memang hakim itu memang tetap untuk rakyat, pembela rakyat, itu harus dihukum. Jadi DPR ini jangan bermain-main api lagi. Apapun ceritanya mau DPR, mau lembaga hantu laut, semua harus tunduk wajib kepada aturan negara. Negara yang punya hak itu. Nah, hakim agung yang menghukum mati, dia punya dasar. Kenapa? Nah, kalau dibilang soal Tuhan, Sambo itu ngapain juga membunuh ajudannya? Berarti Sambo melebihi Tuhan. Jangan mentang-mentang mitra polisi dapat anggaran polisi mencairkan dapat ikut ke bagian pencairan, jangan seperti itu. Pak, saya ingat nih Pak DPR, hati-hatilah kalian, betul-betul menjabat di DPR itu amanah. Waktu mau di DPR ingat, kalian itu bisa duduk DPR karena siapa? Karena suara. Terlepas kalian mau bayar, mau ini, mau sogok rakyat, nah jangan sampai rakyat murka. Saya ingatkan sama DPR, hati-hatilah kalian. Zaman sekarang sudah berubah. Ingat, ini saya ingatkan, saya hanya bisa mengingatkan, hati-hati. Ingat murka Allah. Ketika Allah murka, rakyat digerakkan bersatu, berdaulat, selesai. DPR pun bisa bubar jalan. Karena Indonesia ini sebelum merdeka nggak ada DPR itu. Polisi nggak ada. Jadi jangan karena bermitra sama polisi, ada titip-titipan, deal-dealan, maka terkesan membela, jangan. Kalau ada hakim yang berani mengambil keputusan hukuman mati kepada para pejabat berpangkat, itu tapi menghukum para pejabat itu kan ya dilihat kesalahannya. Kalau Sambo itu udah membunuh, memfitnah. Kalau saya jadi hakim, itu bukan hukuman mati bagi saya. Saya belah dua kepalanya di lapangan. Iya, saya belah dua. Karena itu bukan manusiawi. Satu, dia manusia tapi dia tidak memanusiakan manusia. Satu. Kedua, dia seorang pimpinan, seorang pangkat yang membunuh anak buahnya sendiri. Seharusnya dia sebagai pelindung anak buah. Itu Sambo. Udahlah, tahu kita itu apa karena Sambo pengumpul uang jual itu berbagi-bagi sana sini. Saya bukan benci sama polisi, bukan. Saya bukan benci sama orangnya, benci sama perbuatannya. Dia nggak sadar, Sambo. Nah, harusnya DPR, saya minta, jangan hianatin rakyat. Nah, itu hakim mengambil keputusan hukuman mati, tapi ujung-ujungnya nggak dihukum mati juga, karena masih ada banding. Nah, banding dia, memang nanti jatuhnya hukuman seumur hidup. Udah seumur hidup aja sudah. Karena dia juga menghilangkan nyawa orang. Coba kalau kumat, nyawa banyak nyawa. Itu kumadat. Kita ini hukum tidak boleh kejam, tapi tegas. Supaya orang tidak berbuat lagi seenak udel dan memangnya. Negara ini punya DPR, punya polisi, begitu. Terus suka-suka. Udah, berarti DPR Komisi 3 siap-siap tanggung resiko. Ingat, hati-hati. Jadi saran saya, ini tinggal nanti tergantung kepada Pak Prabowo. Saya minta sama Pak Prabowo, ajukan lagi hakim yang berani menghukum mati itu, ajukan lagi, itu lagi. Jangan dikasih hakim yang lain, itu lagi. Biar jadi Mahkamah Agung. Supaya hakim-hakim yang bobrok-bobrok yang pengkhianat bangsa ini biar takut. Gitu loh. Oke, Pak? Iya. Ya, saya berpesan, saya sebagai mantan prajurit akar rumput, sekolah saya pun saya mesin bubut. Tapi kita bicara fakta apa adanya. Kepada Pak Prabowo yang terhormat, tidak usah diajukan hakim-hakim yang lain untuk Mahkamah Agung. Ajukan kembali hakim Alimin itu. Karena rakyat mendukung. Jangan nanti kayak di Nepal, hati-hati. Kita juga udah tahu lah, hakim-hakim banyak yang ini juga banyak bobrok lah. Memutus perkara kadang-kadang
ini melihat siapa yang lawannya, siapa yang lawannya. Nggak benar. Jadi nih, hukum ini hakim-hakim ini pun hakim-hakim harus tertib. Jangan asal melihat lawan yang punya duit rekayasa memutuskannya. Jadi akhirnya kebanyakan di Indonesia selama 10 tahun Jokowi memimpin, terus para pejabat Polri, ternak-ternak Mulyono, ya bermain-main dengan jaksa, dengan hakim, sehingga terjadi peradilan hukum yang diputuskan hakim. Namanya apa? Peradilan sesat. Jadi pengadilan sekarang ini bukan tempat mencari keadilan. Dan ini, ayo kita benahin. Benar-benar marwah pengadilan itu tempat mencari keadilan yang sebenar-benarnya. Gitu aja, Bro. Ya. Oke. Jadi kita kulik lagi nih prajurit akar rumput ini, karena seorang prajurit akar rumput ini berbicara apa adanya, tidak tambah, tidak kurang, dan tidak juga ada kepentingan, tidak kepingin jabatan, tidak kepingin uang, hanya demi bangsa dan negara serta kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Jadi wajib dipercaya, wajib hukumnya. Kemudian oke, kita kembali ke topik lain. Pesan saya terakhir untuk masalah pengadilan hakim, tujuan saya, niat nawa itu saya, niat saya, satu, kita harus sepakat semua ini, seluruh rakyat bangsa. Bagaimana untuk menciptakan ke depan bangsa dan negara kita ini aman, nyaman, tertib. Ya. Berangkulan, ya kalau memang salah, ya salah, mengaku, nah di peradilan juga. Kalaupun kita bertanggung jawab, kalau bisa mediasi. Nah begitu loh. Ya, Jadi, setuju. kan bersaudara semua. Nah cuma kalau bangsa kita sambung gitu kan, itu sudah. Bahkan kalau saya jadi hakimnya, saya belah dua kepalanya tuh. Kenapa? Ya. Sudah dia membunuh, dia nggak ngaku. Mengkambing hitamkan anggota yang lain. Nah itulah jadi Ini lah apa ciptaan-ciptaan rekayasa mulai zaman kapan itu sama Jokowi. Banyak rakyat yang nggak bersalah, dipitnah, disalahkan. Ini saya nggak takut saya. Saya bisa buktikan dua. Bila perlu saya bongkar semua kasus-kasus polisi. Saya bongkar. Memangnya negara ini polisi. Negara ini berdaulat. Hak kita semua punya hak. Nggak ada pangkat jabatan sama saya. Pangkat jabatan itu untuk memimpin yang amanah. Bukan untuk menjadi nakut-nakutin. Oh, jadi backing ya? jabatan saya ini. Oh, sama saja dong. Iya. Saya mau cendol dong. Jadi backing. Saya buat malah. Benar. Dan itu macam polisi saya. Saya takut apabila saya bersalah. Tapi saya itu pun nggak takut. Saya akan bertanggung jawab kesalahan saya. Terus saya bilang, saya memenangkan Pak Prabowo berjuang untuk menertibkan bangsa negara ini. Tidak takut yang dibuat Jokowi hancur-hancur. Saya tahu kok. Dari Pilpres 2024 kemarin, maka saya bilang, jangan lihat Gibran-nya, lihat Pak Prabowo-nya. Lihat Pak Prabowo. Sebenarnya, grup Jokowi itu juga masukin Gibran itu mau menjegal Pak Prabowo supaya tidak bisa capres. Sudah tahu saya itu. Kenapa? Pembackup Jokowi itu polisi. Kalau polisi nggak backup Jokowi, salahnya salah. Cuma, karena dia presiden, kesalahannya bukan ditutupi, dilindungi, diselesaikan. Itu yang benar. Kok salah dilindungi? Berarti Jokowi bersalah, polisi melindungi, polisi pun ikut bersalah. Melindungi kesalahan. Sama juga polisi itu melakukan kejahatan. Mana? Pejabat Polri sini, sama saya. Berhadapan. Saya bukan benci Polri-nya, bukan. Tapi pejabat Polri itu pengkhianat bangsa ini. Itu yang saya kutuk. Karena saya kasihan. Dia polisi-polisi yang baik-baik. Yang punya hati nurani kepada rakyat. Yang masih mau menjaga bangsa negara ini. Kena imbas. Kasihan kita gitu loh. Saya udah ingatkan dulu. Sebelum kejadian demo terjadi kemarin. Hati-hati. Apabila Allah murka, ingat, pasti kejadian kalian. Kalau kalian nggak cepat sadar, membuat baik apa menjadi kesalahan selama 10 tahun ini, ya sudah, benahi. Kejadian kan? Apa saya bilang? Nanti bisa-bisa rakyat murka, dikirakan Allah, Polsek, Polres, Polda, Mabes Polri pun disimpangkan. Ini bukan provokator, tapi hati-hati dengan murkanya Allah. Kenapa? Saya udah bilang, negara ini ada bukan karena polisi.
Kunci negara yang ada, karena tentara rakyat, rakyat tentara, sudah itu. Ini ada negara. Ada negara karena adanya rakyat. Adanya rakyat karena adanya tentara. Jadi negara ini bukan negara Indonesia ini karena polisi, bukan. Polisi nggak ada dulu. Jadi harus sadarlah. Saya berbicara gini mengingatkan, menyadarkan itu. Kalau nggak mau silakan, itu hak kalian. Tapi kan harus tahu, ingat murkahnya Allah. Apabila Allah murka, selesai kalian. Bisa-bisa bubar pun. Kalau rakyat sudah bersatu sama prajurit akar rumput sudah tidak percaya dengan pimpinannya, selesai. Hati-hati. Saya ingatkan kembali, saya ulang. Jenderal Sudirman pangkatnya itu yang memberi itu prajurit akar rumput. Polisi dulu nggak berhak pakai pangkat kalau di luar tentara. Tapi kalau dia masuk ABRI, masuk TNI, satu, ya itu namanya dia berhak pakai pangkatnya pangkat namanya penyesuaian. Oke, itu bro. Oke, itu juga ada kaitannya ya dengan reformasi polisi yang sudah menjadi agenda Presiden Prabowo Subianto. Nah, itu makanya diangkat Ahmad Dopiri, pensiunan dari Komjen Bintang 3 dari Kepolisian RI, Wakil Wakapolri. Tapi fakta sekarang ini ada yang ngani-ngani gitu loh. Pak Kapolri membentuk tim sendiri, tim reformasi kepolisian. Padahal maksudnya diangkat Ahmad Dopiri ini punya agenda reformasi tubuh kepolisian RI, baik dari pranata undang-undangnya maupun pranata sumber daya manusianya, mulai dari rekrutmen sampai menjadi pemegang tampuk jabatan tertinggi. Itu melalui proses yang baik. Ya. Nah sekarang tiba-tiba Kapolri membentuk tim reformasi. Ini yang masyarakat luas, orang awam aja ngelihat, wah ini nggak ngerti nih. Gimana nih menurut pendapat prajurit akar rumput ini? Masalah reformasi itu kan saya ngajukan. Para pejabat Polri ini sudah banyak yang lari dari jalur tugas penyimpanan. Nah, satu, saya waktu itu pada saat itu saya juga ke Pak Prabowo setelah diangkat Kapolri diganti Pak Sigit. Ya, bukan dalam arti kebencian atau apa. Karena pun, ya, kalaupun lama-lama juga berarti regenerasi di polisi itu macet, padat. Nah, itu tidak baik. Nah, 2 tahun aja cukup lah. Ini Kapolri ganti. Jadi nggak ada kepentingan kekuasaan lo. Kenapa? Karena Jokowi. Terus ini, nggak boleh. Ini jabatan bos. Jabatan itu harus regenerasi. Jadi berputar, adiknya naik, atau sembilan beban. Nah, waktu itu saya ajukan ke Pak Prabowo. Segera Pak Ahmad Dopiri jadikan Kapolri untuk menertibkan pejabat-pejabat Polri yang tidak tertib, supaya nggak sampai rakyat menyerang Polri gitu loh. Ingat, supaya rakyat jangan sampai menyerang Polri. Saya udah wanti-wanti. Nah, ya mungkin karena banyak lobby-lobby politik atau apa itu salah itu Pak Prabowo saya udah. Nah, pada akhirnya terbukti kan, apa yang disampaikan terbukti, kejadian semua. Gitu pun. Akhirnya Pak Dopiri ya keburu pensiun, waktu umurnya habis, ya saya bersyukurlah, alhamdulillah Pak Prabowo masih mendengar omongan saya. Diangkat Pak Dopiri ini, karena Pak Dopiri ini mendapat bintang di Makayasa, orang pintar. Nah, Dan bukan hanya pinter aja, orang yang konsisten menegakkan aturan. orangnya soleh. Nah, kemudian karena banyak lobby politik, banyak timbangan begini, begona, itu setelah itu Pak Prabowo tahu. Yang jelas saya udah ajukan Pak Dopiri, Pak Prabowo segera jadi Kapolri, lebih senior daripada Sigit, saya bilang. Nah, akhirnya Pak Ahmad Dopiri nggak jadi Kapolri, jadikanlah ini tim reformasi Polri. Nah, sekarang kita masuk ke tema reformasi Polri, bukan lagi reformasi, revolusi dan reformasi. Hati-hati loh, Kapolri Pak Sigit hati-hati. Di negara Indonesia ini, mau TNI, mau Polri, mau lembaga manapun, wajib tunduk kepada negara. Hati-hati. Nah, siapa yang menjalankan? Presiden. Karena Presiden mendapat amanat undang-undang dari rakyat. Bukan lagi undang-undang itu, Undang-Undang 45. Siapapun yang menjabat Presiden sudah terpilih, dia amanatkan itu Presiden yang sah. Semua wajib ikut. Tapi aturan yang baik benar untuk negara, untuk rakyat. Meskipun Pak Prabowo Presiden, kalau Pak Prabowo meleset jalannya, kita ingatkan. Kita ini semua yang namanya lembaga itu menjalankan perintah negara. Jadi kalau Kapolri tidak diperintahkan sama Presiden untuk membentuk Dewan Tim Komisi Reformasi Institusi Polri, kan coba itu pembangkangan kepada negara. Hati-hati.
Jangankan Polri, TNI juga. Presiden menjalankan tugas, itu tugas negara, bukan tugas pribadi. Nah, jadi saya ingatkan, jangan coba-coba membentuk-bentuk reformasi. Tadi Pak Prabowo, ya ada perintah, coba bentuk wilayahnya cari baik-baik, ya bisa saja. Dan kumpulin sampai 50 orang, nanti dari 50 orang itu yang terpilih siapa, itu pun tidak bisa dari internal polisi semua. Yang namanya Dewan Reformasi itu dari Polri-nya yang terbaik siapa, dari yang perwira polisinya ada, dari TNI-nya juga ada, dari kaum intelektualnya ada, dari politisinya ada, dari akademisinya ada, dari kejaksaan pun ada. Itu harus gabungan. Merumuskan revolusi dan reformasi itu support, itu harus gabungan, termasuk di tubuh TNI. Apabila TNI sudah salah jalan, dibentuk Dewan Reformasinya, revolusi reformasi di tubuh TNI, itu pun gabungan, tidak bisa internal. Kalau internal itu sifatnya itu menertibkan para pejabat, Prof. Iya, bukan Benar. reformasi. kayak contoh kayak badan saya. Ikut melaksanakan kegiatan dari Polri itu sudah menyimpang, berarti sudah menyimpang dari aturan negara. Kenapa? Rakyat intimidasi, jadi backing. Loh, tidak bisa polisi TNI backing pengusaha, backing penguasa itu presiden itu wajib kita lindungi berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45. Tetapi di dalam jalur selagi dia benar untuk menjalankan tugas negara dan kepentingan rakyat. Gitu loh. Nah, Iya. jadi hati-hati Polri. Tapi kita kan belum tahu juga apakah Pak Prabowo ada perintahkan Kapolri sedikit, coba dikumpulin para perwira petinggi polisi. Nah, nanti dipilih siapa yang bisa dilibatkan. Nanti kalau dipilih dari 52 siapa yang terbaik dipilih, kasihkan Pak Prabowo cocok nggak? Kalau cocok, ya sudah nanti masuk ke tim reformasi ke Pak Ahmad Dopiri. Nah, nanti juga dari purnawirawannya pun ada Pak Gusiano, ada Pak Susno, ada Pak Tarman. Nah, nanti dilibatkan juga dari TNI. Karena nanti hukum itu akan berjalan apabila ada anggota prajurit TNI yang bertikai sama rakyat, ada permasalahan. Nah, anggota TNI misalnya dirugikan, ini laporannya kemana? Ke POM, nggak mungkin. Karena sama sipil, berarti ada di polisi. Nah, polisi wajib menjalankan. Nah, polisi itu sebenarnya siapapun yang melaporkan, mau TNI, mau ini, mau itu, ya itu wajib menjalankan tugas polisi itu, proses. Nanti, ya kalau TNI kalau memang masalahnya bisa dimediasi aja, gitu loh. Kalau memang itu kasusnya kriminal, sampai pembunuhan, pembacokan, ya urusannya panjang. Itu lanjut ke pengadilan, gitu loh. Kalau hanya bertikai jalan, ya rugi-rugi, hanya apa gitu kena emosi atau apa ya, TNI mungkin dirugikan ya melapor ke polisi. Ya kalau bisa ditambahkan, saya sering kok dirugikan sama masyarakat sipil. Mobil saya tak, saya kan kadang-kadang nggak mampu rakyatnya. Ya udahlah, udah nggak usah. Itu ya nggak harus saya tutup ya. Pokoknya dia harus begini. Oh enggak, saya bukan orang yang kejam, suka apa mengkasus orang enggak. Kalau bisa ya menyadari kesalahannya ini, ya udahlah. Itu saya. Kenapa sih? Gitu loh. Jadi masalah reformasi Polri. Nah ini makanya saya kan mengamati dulu. Nah, kami kan baru Pak Dopiri. Nah, apakah nanti tadi yang pejabat Polri yang aktif itu yang untuk dikirim dari Pak Sigit, berapa orang minta? 3 orang dari yang 52 itu siapa yang terbaik? Saja. Kita harus positif thinking dulu. Apakah Pak Prabowo itu ada? Coba dikumpulkan perwira yang aktif di Polri. Nah, itu baik siapa? Supaya untuk merumuskan revolusi dan reformasi ke depan penegakan hukum Polri ini, kegiatannya pelaksanaan itu bisa dilakukan lagi kembali dengan baik, bahkan lebih profesional gitu. Nah itu prinsip. Ada satu, DPR-nya harus benar juga gitu loh. Jadi lihat, penegakan hukum itu untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia atau untuk kelompok. Nah ini benar dulu. Jadi Kapolri nggak boleh membangkang nama presiden, bahaya. Bukan lagi nanti dia diganti, berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar, dia juga bisa makar terhadap negara. Hati-hati. Tapi kan kita itu makanya kan nggak tahu, kan Pak Dopiri suruh sebagai yang tertua.
masuk tim reformasi revolusi Polri. Nah nanti dari yang kan nggak mungkin ini yang aktifnya kan harus ada itu yang aktif. Nah, siapa aja nanti yang akan kita Pak Dopiri tahu nanti misalnya baru Pak Dopiri juga Pak Bobo ini yang dari Polri, jabat Polri yang dilibatkan, kan begitu Prof. Cuma kadang-kadang udah gaduh ini yang melawan Ya. Mas Manasim. Jadi gitu Pak Prabowo dengan Jadi- dan Pak Prabowo saya. Jadi semua itu jangankan Polri, lembaga TNI pun bisa dibekukan. Cuma bukan tidak dibekukan sebentar. Ini kalau- Kan kepala pejabat. Kalau kata mantan prajurit akar rumput, ini ada nggak yang manas-manasin Pak Listio Sigit ini? Ini Kapolri ini nggak bodoh lah. Makanya Kapolri jabatan tertinggi itu karena punya brand. Ini kelihatannya salah langkah ini Pak Listio Sigit ini. Ini pasti ada yang manas-manasin ini. Ini ada nih kayaknya feeling saya nih, ada yang manas-manasin supaya melakukan perlawanan gitu kan. Nah itu karena yang jadi ketua tim reformasi ini mantan Waka. Tapi jangan salah, mantan Waka itu lebih senior dia, lebih soleh dia, lebih menguasai secara peraturannya kayaknya dia gitu loh. Karena dia termasuk waktu itu yang masuk dalam ketua tim kalau nggak salah. Pada saat Sambo melakukan masalah hukum ya, melanggar masalah hukum. Dia ketua tim di dalam analisa ataupun review kesalahan-kesalahan anggota kepolisian. Jadi beliau ini menguasai si Ahmad Dopiri ini. Kan orang soleh ya, yang jelas. Cuman kok kayaknya diadu domba ini. Ya, ada yang nunggangin ini kayaknya. Ada yang nunggangin. Ya silakan dijelaskan. Jadi begini, tadi kan saya sampaikan, kalau saya kan positif thinking, mungkin karena kita tahu mungkin Pak Prabowo untuk anggota Polri bukan membentuk, tapi mengumpulkan para pejabat Polri yang institusi Polri yang baik, yang tidak tersandung kasus, yang pemikiran memang untuk rakyat, untuk bangsa negara. Nah, nanti kan itu dikirim ke Pak Dopiri. Nah, tapi itu positif thinking. Kalau analisa kita bisa ya, bukan memfitnah, berasumsi, beranalisa ini. Jangan-jangan ada yang menyuruh Pak Sigit ini tes ombak, mancing-mancing Pak Prabowo bisa. Mancing-mancing. Ya, nah buat aja bentuk dulu sebelum disuruh bentuk dulu supaya Listio Sigit ada berbuat, wah betul lah, itu bisa. Ya. Padahal, tapi kalau nggak ada Pak Prabowo untuk mengumpulkan pejabat Polri, oh bahaya Pak Sigit. Nah ini ada siapa di belakangnya yang bermain? Hati-hati. Ini urusan negara, bukan kelompok. Hati-hati. Nah jadi jangan coba-coba ada bayangan-bayangan apa. Tapi kan saya sampaikan tadi, nah, kita ini harus tahu dulu Pak Prabowo ada perintahkan nggak kita Polri Pak Listio Sigit. Nah kumpulin perwira-perwira ini, nah terus ya mungkin dari situ nanti dikirim kepada Dopiri gitu loh. Berapa orang, 3 orang, 4 orang, tapi dari 5 itu saling siapa yang terbaik. Nah, itu Prof. Jadi ya kalau saya kan melihatnya karena apa? Takut nanti kita bilang begini, tahu Pak Prabowo coba dikumpulin siapa yang terbaik dikirim untuk Pak Dopiri, kan bisa saja. Ya. Ini kalau Ya. kalaupun Pak Prabowo tidak ada, berarti ada di belakang Pak Listio Sigit yang mau bermain api. Silakan bermain api, nanti kebakar sendiri. Semua niat jahat pasti akan kebuka sekecil apapun. Oh, sekarang ini berpihak kepada kebaikan. Nah, itu satu. Kedua, saya kasih tahu nih kok, pada surat belakang. Pada saat itu Pak Dopiri memang lihat dia kalau Kapolri, tapi senior, oke. Karena dia pakai bintang 3, karena kalau pakai pangkat itu berarti yang berbicara kepangkatan. Sekarang Pak Dopiri sudah dilatih Pak Prabowo bintang 4. Dinaikkan 1 tingkat. Oke. Hormat sama Pak Dopiri. Karena dia senior, Ini. pangkatnya bintang 4. Hati-hati Pak Sesi. Baik. Karena masyarakat menilai ini ada pembangkangan terselubung. Nah, gitu. Ketika seniornya itu naik yang bintang 5, yang tadi dia adik tinggal duluan bintang 4, itu wajib hormat kepada seniornya. Karena salah kalau itu dia. bintang 4 kembali ke senioran. Itu aturan. Silakan. Tidak percaya. Kalau saya sikit wajib hormat sama Pak Dopiri. Karena sama-sama bintang 4. Masa dinasnya lebih duluan Pak Ahmad Dopiri. Paham kira-kira Bro? Gila, apa? Jadi Pak Dopiri nggak perlu menghormat sama Pak Sigit. Seperti Pak Sigit yang harus hormat kepada Pak Dopiri. Nah, karena sama-sama bintang 4, senior. Itu, paham itu, udah paham mereka itu. Nah, terus saran saya ini, kepada yang terhormat Pak Prabowo, jangan salah pilih Kapolri. Kalau menurut saya, kalau memang masih sesama senior-senior situ, dinas umurnya ini, saya lebih berkompeten itu Kapolri itu
Itu dari propam itu Pak Abdul Karim. Saya ajukan Pak Abdul Karim itu jadi Kapolri pada Pak Prabowo. Karena beliau menyatakan apa adanya. Kejadian kasus kemarin. Ya, beliau itu bicara apa adanya gitu. Tidak menutupi. Cuma, ya diselesaikan masalahnya begitu. Itu yang benar. Yang namanya orang udah mati, ya jangan disalahkan lagi orang yang udah matinya. Difitnah, ditutup-tutupi. Nah, cuma kan kejadian itu, ya masalahnya diselesaikan dengan baik. Gitu loh, Prof. Iya. Saya ngajukan Pak Prabowo, kalau bisa itu jadi Kapolri itu Pak Abdul Karim, kalau bisa sesuai dengan jenjang senior, tapi kalau masih ada seniornya yang masih jauh ya seniornya dulu lah, biar nggak jadi cemburu sosial. Betul, Prof? Ya. Nah, Oke. ya, Setuju. saya ngajukan di Pak Prabowo ini, kalau bisa di Kapolri itu kalau memang sudah bisa dan pantas waktunya kejenjangan antara seniorannya, jadikanlah Pak Abdul Karim itu Kapolri. Itu amanah itu orang. Kali propam. Kita nggak kenal ya, Nggak kenal tapi kita bisa tahu. Saya bisa lihat kejadian-kejadian aja, dia bicara apa adanya, nggak nutup-nutup, nggak melindungi. Iya. Dan kita nggak ada kepentingan. Ya. Nggak ada kepentingan. Cuma, udah itu masalahnya diselesaikan, itu yang benar. Ya salah, tapi yang namanya anggota salah, ya sudah salah. Jangan ditutup-tutupin. Tutup-tutupin. Setiap masalah kesalahan itu kan diselesaikan oleh pimpinannya, gitu loh. Ya, nggak ditutup-tutupin. Nah, kalau saya, Putar-putar. ya kalau saya itu, yang wajib menyelesaikan itu, satu tidak lepas dari Kapolri dan dari propam Pak Abdul Karim, karena itu di bawah Mabes Polri, karena kasus negara, bukan kasus kriminal biasa, bukan kasus pribadi, ya seharusnya yang bertanggung jawab itu Kementerian Brimob. Kementerian Brimob yang pakai bintang 3 itu harus turun itu. Itu kejadian Brimob yang ojek online itu. Mestinya kemudian Brimob itu Satria, kesalahan anak buah adalah kesalahan dia. Bukan harus Ada berani malu gitu, berani tanggung jawab. sekarang begini, kalau misal TNI, anggota Angkatan Darat, kasar harus bertanggung jawab. Kalau Angkatan Darat kasar, bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Panglima TNI. Panglima TNI bertanggung jawab kepada negara, gitu loh. Jadi ada rasa malu ya. Ya ada, tapi Jadi banyak pejabat. nggak mungkin Angkatan Darat yang melakukan kesalahan yang dituntut kepala staf Angkatan Darat yang turun, ya nggak mungkin lah. Itulah makanya saya bilang, kalau TNI ini militer ini pakai pangkat itu karena ada presiden, ada menteri pertahanan, ada panglima pertahanan, itu panglima TNI, panglima operasi itu ada 3, kasau, ada lagi nanti panglima perang, panglima apakah dari darat atau dari udara yang diutus ke medan pertempuran. Begitu, Prof. Iya. Itu yang disebut gentleman of agreement. Nah itu, Pegang jiwa kesatria. Ini jarang sih pejabat sekarang yang memiliki jiwa kesatria ini. jadi Kementerian Korps Brimob itu, nah itu mempertanggungjawabkan kepada Kapolri. Kapolri mempertanggungjawabkan kepada DPR, kepada Presiden. Kesalahan itu. Nah, diselesaikan masalahnya, begitu loh. Iya, mestinya mulai dari Kapolri sampai Komandan Brimob itu mengundurkan diri. Ya, Gentleman. nggak usah lah mengundurkan diri. Tapi kan namanya sudah kejadian itu, selesaikan secepat mungkin atau apa. Nah, kalaupun memang udah bergejolak besar ya, berarti mereka masuk TNI untuk mengayomi, mendinginkan para ojol gitu loh. Nah, tapi diselesaikan itu. Pak Prabowo aja, Presiden aja turun untuk mewakili Polri ke rumah si Kurniawan almarhum. Nah, Ini bahkan TNI juga diprovokasi seolah-olah yang mengatur semua ini TNI. Sebenarnya TNI itu mengamankan. Ini harus. ya, yang menunggangi, ada yang mengatur-atur di belakang. Loh, anggota TNI kok di-share-share itu dipecat tuh. Anggota Brimob yang nge-share TNI itu pecat itu. Mempermalukan, menjatuhkan institusi TNI. Satu TNI, kedua. Kalau dia anggota Angkatan Darat tidak bersalah, menjatuhkan nama baik institusi Angkatan Darat. Ketiga, menjatuhkan korup batalionnya. Itu jelek. Itu dampak itu. Bukan hanya cukup minta maaf begitu saja, tidak. Proses, ada apa? Siapa yang beritakan untuk mengeset? Itu ada upaya sebenarnya untuk menjatuhkan nama institusi TNI Angkatan Darat, Kapolri yang dia lengkap 5 Jansi. Terus Bais itu intelijen Intelijen negara. Nah,
kalau kita berbicara kenegaraan ya, mudah-mudahan Pak Prabowo dengar nih. Para pejabat harus benar-benar dengar. Saya memang prajurit negara rumput saya. Hati-hati. Lembaga Polri, TNI, jaksa, menteri, pejabat apapun negara ini, kalau sudah menyimpang dan merugikan aman negara, itu bisa ditangkap sama BIN sama BAIS. Pejabat Polri pun bisa ditangkap. Makanya, kalau dia ada intel polisi, bisa ada intel kriminal. Berarti dia menangani, mengintelin kriminal, gerakan. Ada dia intel menangani, memantau anggota yang sendiri, anggota Polri yang akal yang ini, yang menyimpang. Sebelum ditangkap BAIS sama BIN, dia tangkap duluan. Kalau sudah ketangkap sama BIN sama BAIS, itu kasusnya udah beda. Kita ini kalau sudah ditangkap sama BIN sama BAIS, ini kita sudah termasuk kasus kita kasus besar. Kita tahu TNI. Karena TNI juga di darat, di SWAT itu ada namanya Dispama, intelijen, Dinas Pengamanan Angkatan Darat. Itu yang memantau, menertibkan personil Angkatan Darat yang menyimpang. Sebelum ditangkap sama BAIS sama BIN. Nah, lalu ada Dispama, Dinas Pengamanan Angkatan Laut. Udara juga ada. Kalau BAIS itu sudah ada sama BIN, kerjasama. Itu dia menjalankan sudah intelijen negara. Kapolri pun kalau menyimpang, udah ada indikasi berkhianat kepada negara, itu bisa disikat sama BIN sama BAIS. Gak ada cerita. Karena BIN dan BAIS itu memantau siapa yang mau merusak, merongrong bangsa negara Indonesia ini, baik dari dalam maupun luar. Itu tugas negara. Presiden pun bisa hidup. Cuma kalau presiden nanganinnya kan ada penanganan itu kan ada teguran dulu atau apa nanti gitu. Itu apabila itu bisa akhirnya udah nggak bisa diinginkan udah berkhianat kepada kedaulatan rakyat, kepada kedaulatan bangsa negara presiden, nah itu bisa dicabut mandat oleh MPR atau DPR. Bro, saya dapat berdasarkan pembuktian dari BIN ini buktinya sama BAIS. Ya. Loh, hati-hati, polisi jangan bermain-main. Itu yang mengeser-ngeser, menyebarluaskan BAIS itu pecah itu. Dipecah. Termasuk atasannya siapa? Indikasinya apa? Badan intelijen negara ataupun BAIS itu dirahasiakan betul, tidak boleh diketahui. Bila perlu tidak boleh bawa KTA. Ini ada yang memprovokasi juga. Makanya Brimob punya keberanian. Padahal Brimob tuh jauh di bawah BAIS. Struktur kewenangannya. Dia kan hanya intelkam aja. Kalaupun dia intelkam, keamanan masyarakat. Dia intelkam itu dia menangani anggota polisi. Dan masyarakat. Yang menyimpang gitu loh. Menyimpang dari tugasnya. Ini kan ada mau melakukan pembusukan ya sebenarnya. Mau melakukan pembusukan seolah-olah tentara itu, TNI itu memprovokasi kejadian itu. Padahal yang memprovokasi sebetulnya maling teriak maling. Ya. Musang berbulu domba. Ya kan? Musang berbulu domba. Dia musang, tapi bulunya domba. Seolah-olah dia baik, tapi dia musang gitu ya. Nah, lempar batu sembunyi tangan. Kejadian yang peristiwa demo itu kan ada yang lempar batu sembunyi tangan. Ada kambing hitamnya, mengkambing-kambing hitamkan TNI. Padahal TNI ini adalah satu unsur masyarakat. Historikal Indonesia ini beda dengan Amerika. Indonesia ini tentara dan rakyat itu satu, manunggal. Tentara itu rakyat, rakyat itu tentara. Dan pangkat tentara itu adalah pengakuan yang tumbuh dari rakyat pada saat peristiwa menjelang kemerdekaan. Jadi historikalnya itu memang tentara itu unsur terdepan kekuatan rakyat. Kalau polisi ini bentukan baru untuk memberikan kenyamanan, pelayanan-pelayanan Kamtipmas. Jadi tolong disadari juga ini sebenarnya. Historikal ini janganlah semena-mena. Polisi tidak dikasih pangkat jenderal, gitu loh. Lalu kenapa kalau sama pejabat manapun, sini, berhadapan kita bicarakan. Saya sudah katakan, negara Indonesia ini, tanpa ada tentara tidak bisa merdeka. Tidak sah kemerdekaan, tidak diakui. Makanya ada tentara rakyat, rakyat tentara. Rakyat itu jadi tentara, tentara itu jadi rakyat. Itu nggak bisa terpisahkan. Iya, zaman peristiwa historikal kita ini, rakyatnya bersama tentara. Tentara makan minum disiapkan oleh rakyat pada perang kemerdekaan. Jadi beda dengan tentara Amerika. Kalau tentara Amerika, tentara bayaran. Kalau kita ini adalah unsur. Bukan begitu. Jadi begini, bro. Tentara rakyat, rakyat tentara ini biar tahu nih, biar sadar pemimpin-pemimpin baik di TNI maupun Polri yang baik-baik pangkat.
Tentara rakyat, rakyat tentara. Rakyat itu ada si kelompok di kampung itu, katakan laki-lakinya ada 200 orang. Ya, siang jadi petani, jadi rakyat, malam jadi tentara. Dia tentara, dia adalah rakyatnya. Jadi nggak bisa dipisah. Makanya Belanda bingung, makanya dari rakyat membentuk TRI, Tentara Keamanan Rakyat, dibubarkan jadi BKR, dari TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Kenapa? Pagi dicari tentaranya nggak ada, malam menjadi tentara. Itu mental polisi. Kalau polisi ini historikalnya Centeng, zaman Belanda centeng, Ya. security. gitu loh. Sekarang udah bagus betul pangkat jenderal segala macam, kita harus bisa memantaskan diri lah, bisa memantaskan diri. Itu karena dapat angin segar pemerintahan Gus Dur itu, ya. Bukan, Sebenarnya. zaman bukan. Oh, tahun 55. Nah, siapa yang mengamankan rakyat? Kalau tentara ini mengejar gerombolan-gerombolan pemberontak. Mana tentara itu menghadapi pemberontakan, mana menghadapi sekutu. Nah, nanti ada perampok-perampok merampasin rakyat menjaga. Nah, itu dibentuklah polisi untuk menjaga. Udahlah, kalau kita bilang kasarnya, sama aja kalau sekarang ini Satpol PP lah. Iya. Udah Satpol PP. Nah, cuma tahun 55 dikukuhkan dia menjadi Polri, Polisi Republik Indonesia. Dimasukkannya ke APRI. Itu loh. Makanya apa? Sipil dipersenjatai namanya. Jadi harus tahu diri lah. Polisi-polisi harus tahu diri. Makanya harus bilang, jangan mancing-mancing di air keruh. Saya ingatkan hati-hati. Saya sayang sama Polri, karena situ pun ada adik saya yang berdinas. Saya nggak pengen mereka juga jadi korban gitu loh, Prof. Nah, Ya, ada keluarga kita yang di polisi. mereka itu kan sama nih, kita sama-sama anak bangsa. Kita daftar, saya tentara, lulus. Tadi saya daftar tentara nggak lulus, daftar polisi lulus. Ya berarti kan kita bersaudara semua. Cuma yang membedakan tugasnya yang dibagi. Nah, kalau di ABRI itu polisi itu kan adik paling bungsu. Pertama kita ini mengadopsi ini, kalau TNI ini, pertama yang ketua itu Angkatan Darat. Karena dulu nggak ada Angkatan Darat, nggak ada Angkatan Darat, semua itu darat. Nah, baru setelah merdeka dibagi lagi, ada laut, TNI AL, ada lagi perampasan pesawat tempur sekutu, nah jadi TNI AU, itulah cikal bakal. Jadi kita ini, kalau darat itu bergeria, secara tempurnya, semua tentara itu darat dulu, zaman perjuangan. Setelah merdeka itu kita ada yang merampas kapal laut, ada merampas pesawat. Nah Kapolri Ya. itu lain lagi merampas tank. Nah itu makanya jadi intinya ada Kapolri. Jadi intinya, janganlah gara-gara jadi termul, ya. Termul, enggak termul. Rusak negara ini, karena ada termul tadi. Rusak negara ini. Ini 10 tahun negara ini sudah rusak struktur hukumnya, kultur hukumnya, ekonominya, kemerdekaan kesehatan masyarakat, politiknya rusak berantakan. Kasihan kita ngelihat Pak Prabowo ini ngebenahin ini. Iya, sekian kita. Iya, yang saya pikir ini, yang saya pikirnya, oknum-oknum TNI yang membacking polisi tadi. Sama para pejabat Polri juga. Iya, Nah ini yang buat mestinya sadar. kita nggak mau bergabung dengan kebusukan itu. Mestinya sadar. Mestinya sadar. Ini bukan pejabat TNI main. Tapi pejabat TNI pun yang bisa Andika, aduh, ada yang tahu dah lah. Pusing saya ngeliat mereka ini. Gak ada jati diri. Duit. Kita ya. Kita apa lagi ya? Bikin ngumpul duit, mau mencalonkan gubernur lah, inilah, aduh. Iya. Jadi, udahlah, Jokowi ini. Duit semua orientasinya. Rusak negara ini. Akhirnya rakyat jadi korban. Jadi begini, intinya saya tahu aja, saya buka rahasia. Rusaknya 10 tahun Jokowi ini karena PKC. Bukan PKI ya. PKI banyak anak-anak PKI itu sadar. Dia Pitaloka itu membela negara sama rakyat. Budiman Sujatmiko. Banyak juga anak-anak PKI yang membela Jokowi. Nah, berarti yang merusak negara kita ini, kepemimpinan Jokowi ini, Jokowi yang dianggap. Dan bukan benci Jokowi, kenapa? Karena di belakangnya PKC. Ya. Yang susah sekarang gini. Yang susah sekarang ini di kabinetnya Pak Prabowo, kabinet merah putih ini, orangnya Pak Jokowi itu banyak. Contoh si Bahlil nih. Bahlil ini menyengsarakan rakyat. Udah itu dicopot, Bahlil nangis-nangis. Bilang sama si Rosan, ya karena Rosan yang ganti. Ini abang saya ini. Nangis-nangis memuji-muji Rosan. Tolong dukung dia. Wah, rakyat juga tahu bro. Rakyat tahu kamu itu
Munafik. Kamu itu munafik, Bahlil. Munafik kamu itu jadi pejabat. Dan nggak pakai ini nih. Katanya doktor. Ternyata juga nggak cuma di UI kan. Memberikan gelar doktor. Nangis-nangis gara-gara jabatan. Malu saya. Nah itu. Nangis ya. Betul tau nggak? Pak Prabowo luar negeri, nah, baru balik copot tuh sama itu. Masa gara-gara jabatan nangis, mewek, ngelap pakai tisu. Kok nggak ngadep ke Jokowi lagi? Kan katanya Jokowi lebih berperan. Aduh, Nggak, Pak, ini mental pejabat apa? Luar biasa sekarang. Pejabat ini rusak binasa, serusak-rusaknya. Jadi Terutama titipan dari Termul tadi itu. Ini. yang jelas Bob, menurut saya ini, menurut pikiran prajurit rumput ini, sudahlah, saya mengingatkan para pejabat-pejabat cepat sadar lah. Semoga cepat sadar supaya rakyat nggak menghakimi membabi buta nanti. Ini bisa gelombang besar lebih parah. Kalau Allah sudah murka lebih parah. Jadi Pak Prabowo ini sudah saya bilang, saya sudah katakan tadi sebelum Pilpres, pada saat Pilpres, Pak Prabowo ini tanpa Gibran, tanpa Jokowi ini, Pak Prabowo ini jadi presiden. Karena Pak Prabowo ini pilihan Allah, presiden pilihan Allah, utusan Allah untuk membela hak-hak rakyat itu dan menyelamatkan bangsa negara. Hati-hati. Terus, ini satu lagi nih, Kang Kris. Udah jelas-jelas petisi 100 jenderal pemakzulan Gibran, itu semua rakyat mendukung semua. Nah sekarang, Pak Jokowi bersama Termulnya, hore-hore, tim hore-hore, bahwa udah dukung aja Pak Prabowo dan Gibran dua periode. Alah. Rakyat juga tahu. Ini politik apaan gitu loh. Selesaikan satu persoalan dulu. Diselesaikan. Nah, kalau memang benar Gibran terbukti tidak bersalah, terbukti memiliki loyalitas, kemampuan, kompetensi terhadap bangsa dan negara, saya pun mendukung. Gitu loh. Ini belum selesai satu masalah ijazah, belum selesai. Tumbuh lagi yang lain. Itu Roy Suryo udah bosan itu, penelitiannya udah bikin buku aja. Udah saya tutup aja kasus ini. Udah jelas itu palsu. Nah sekarang Pak Jokowi gaya-gayaan udah dukung Pak Prabowo karena bakal kalah, karena bakal kena kasus. 2 putaran Prabowo Gibran, perintahkan relawannya cuma dua grup aja itu. Kalau saya melihat ini politik apa ya? Politik jual kambing, dagang kambing ini. Kalau saya melihat, gimana menurut Kang Kris? Itu Pak, ngomong dia tadi ini Bob. Ya. Masuk nih malam ini. Kita kulitin semuanya. Kita kulitin. Itu membumikan dukung ke Prodi. Itu pikiran Jokowi bisa lagi dia dari Pak Prabowo itu. Wah Pak Prabowo ini negarawan. Macam anak aja dibuat Pak Prabowo. 20 nggak usah pada pengkhianat Jokowi itu sama. Iya, mantap. Di balik ngomong 20 itu, dia ngomong 20 tapi di balik ngomong 20 itu, bagaimana jatuhkan tuh Pak Prabowo. Nah itu, rakyat udah tahu bro, Dendral. Tahu rakyat semuanya. Udah bang, saya nih ya, saya terang. Saya tidak pernah membenci orang yang mau Jokowi, mau TikTok, mau ini. Sadarlah semua kalian cepat sadar, sebab Allah menghadap muka Allah. Sekecil apapun permainan kebujukan kalian terhadap bangsa negara ini, mau menjatuhkan Pak Prabowo, kalian yang akan jatuh sehancur-hancurnya. Dia dilindungi kayak Nepal, lihat. Kalau Pak Prabowo ini kan, dia nggak bisa otoriter, itu nggak bisa. Tapi Pak Prabowo, saya udah bilang, yang otoriter Bapak. Dan Bapak nanti diprinsip. Biar rakyat yang menuntut. Nah, tuntutan rakyat itu Bapak akan laksanakan. Ganti menterinya Jokowi, buang. Terus dia bilang, udahlah. Daripada dibuang Pejati, mengundurkan diri aja tuh. Yang titipan dari Pak Jokowi. Termol. Kalau mau akuin kesalahan. Akui kesalahan itu, minta maaf terhadap rakyat. Minta pengampunan kepada negara. Itu satu-satunya. Kalau kita ini enteng-enteng aja. Saya sendiri nggak ada punya keinginan megang jabatan. Kalau saya ini megang itu nggak ada. Iya. Mau buka-bukaan itu buka-bukaan. Ayo kita buka. Kita buka. Pak Prabowo itu menang bukan saya bilang karena justru Gibran itu menjadi wakil itu karena mau menyangka Pak Prabowo. Nah itu yang betul. Kelihatannya begitu. Pak Prabowo itu batas usia maksimal. Jadi ini rakyat Indonesia ini harus tahu. nanti menterinya dari kami sekian.
Nanti kami menangkan Pak Prabowo, kami siapkan dana 971 triliun. Dana di mana? Itu Pak Luhut udah bilang, duit bansos ada 500 triliun, yang kepake 25 triliun, 25 triliun. Nah, kemana? Boro-boro yang 900 triliun. Iya. Hampir 1.000 triliun. Dari mana? Jangan bodoh-bodohin orang lah. Malu kan? Ya, kan? ya kami juga, ya kita udah pernah dikorbanin juga dengan isu digelontorkan ke masyarakat melalui relawan. Wah, supaya serbu udah nggak ada. Sembako aja nggak ada kok. Udah itu mau nyandera Prabowo dengan uang itu, padahal nggak ada satupun yang diterima. Ya seakan-akan menang karena duit. Uang, Maksudnya, gentong babi. ya maksudnya Nah, ya, pakai gentong babi. Jokowi tersandung korupsi duit itu udah pakai pemandangan Pak Prabowo. Nah, Itu kan akal-akalan semua. bullshit, nggak ada. Semua itu. Saya berani tarung saya mereka bukan. Rakyat mana? Di 2019 Pak Prabowo itu menang. Cuma di situ polisi yang bermain. Polisi bermain. 2019. Kan? Ya buka semua nanti nih. Tangkapin semua, penjara semua nanti. Jangan main. Ini urusan negara, kasus negara. Jadi, ya sudahlah. Yang sudah terjadi, tidak mungkin dibalik lagi. Tapi sadar, cepat tobat. Akun kesalahan. Yang nggak enak ini relawan Prabowo loh. Relawan Prabowo ini tersingkir sekarang ini. Iya, yang relawan Jokowi mendapat angin segar, jabatan, uang, wah luar biasa sih nih ya. Kalau kita sih, wajibin saya relawan Prabowo, nggak punya pretensi. Makanya itu kan pejabat dari orang Jokowi semua itu notaris. Itu untuk mengumpulkan uang dari bonus-bonus itu untuk bisa bayar buzzer, bayar influencer. Itu otaknya semua. Cuma harusnya polisi itu netral lah. Polisi itu netral. Kalau memang itu salah, ya sudah. Tarik, salah. Selesaikan masalahnya. Jangan dikriminalisasi, selesaikan masalahnya. Ini udah selesaikan. Bukan diputar-putar kayak ijazah kasus ijazah itu. Putar-putar. Oh, mau Makanya bikin kesintingan baru. Saya kan udah ingatkan, cepat sadar, para pejabat Polri, jangan membohongin rakyat. Nanti Allah murka, kan kejadian. Udah terjadi itu kemarin. Demo-demo itu kan. Yang korban siapa? Polri kan? Tapi kan kasihan kita institusi Polri-nya. Gak bersalah. Dan masih banyak juga yang polisi yang baik-baik, gitu loh. Ya contoh, ini contohnya di Mabes Polri memberikan statement bahwa ada oknum di Sumatera Utara masalah tanah anggota Polri yang nggak dibayar sampai sekarang. Ini menurut saya ini jeruk makan jeruk ini. Settingan cipta kasus, cipta kondisi ini kan oknum polisi ini. Kita tahu lah itu. Pakailah gubernur, pakailah sekda, pakailah bupati, pakai camat segala macam. Nah, sehingga ini udah jeruk makan jeruk. Ya, udah asik ini. Minta disuarakan oleh Kang Kris. Ya, kita suarakan, udah saya sampaikan ke Pak Prabowo juga udah kita sampaikan. Kondisi jeruk makan jeruk, tahu nggak? Tanah yang dimakan itu tanah anggota polisi juga. Tapi yang ada di belakang. Aku resmi punya sertifikat di kadal di itu gimana? Makanya. Kalau itu memang punya tanah terus di ini bisa atau apa dia pembuktiannya dia punya sertifikat. Ya bela dong. Bela lah kebenaran anak buahnya gitu. Ya, tapi susah ditemukan anggota polisi, oknum polisi yang begitu karena yang eksekutornya udah camat, lurah, tetek bengek di bawah itu. Tapi yang punya skenario itu siapa? Mereka nggak akan berani kalau nggak ada yang memberikan jaminan ya. Saya rasa rakyat semua udah tahu ya. Kita tahu itu. Kita juga udah tahu. Kericikan kebusukan itu bukan. Udah tahu. Cuma saya bilang. Cuman ada ucapannya, udah jujur aja, selesaikan. Ya, gitu kan kalimat, jujur aja, selesaikan kalau ada punya kesalahan. Baru beres negara ini. Dan kita sekitar 8 bulan yang lalu pernah bilang, kalau kami diberi wewenang 3-6 bulan selesai, gitu loh. Selesai, nggak berkepanjangan, nggak yang kayak ngulur tali kolor, ulur, wah, nggak habis-habisnya. Cuman itulah, kami adalah rakyat akar rumput dan prajurit akar rumput, apa daya. Tapi kan otak ini nggak bisa dibohongin, bisa baca apa yang harus dilakukan. Kalau kami melakukan 3-6 bulan selesai, gitu loh, selesai, nggak berlama-lama. Reformasi itu 6 bulan aja selesai. Kalau memang niat,
Ini ada yang recokin Pak Prabowo ini. Ada yang recokin, biang keroknya. Sangat banyak biang keroknya. Kasihan saya kadang-kadang. Cuma beliau karena udah tua, udah senior, lebih banyak sabar. Bagaimana mereka itu nanti sadar sendiri. Nggak sadar ya, pejabat-pejabat. Bahwa pendirian Pak Prabowo begitu. Mestinya hormat. Itu seorang negarawan itu. Diakui dunia. Jangan dilihat, oh udah tua. Dianggap enteng. Nggak bisa. Ya. Ini takut saya, sunatullah ini bekerja. Sunatullah tahu nggak? Hukum dari langit, tata aturan dari langit. Kalau dilanggar umat manusia, baik pejabat atau bukan pejabat, Allah akan bekerja. Kalau Allah bekerja, nah, kalimat tadi, nanti, tunggu, lihat. Nah itu, bukan kita yang ngancam, bukan. Kita hanya ingatkan, kasihan, kalian itu adalah anak bangsa, sesama, saudara saya, saudara kami. Cuma kasihan nanti kalau hukuman Allah itu datang ya, hati-hati, gitu loh. Itu, kita ini setia kepada bangsa dan negara, setia kan sama sesama anak bangsa. Tapi ingat, hidup kita ini diatur oleh namanya aturan Allah yang disebut sunnatullah. Kalau sunnatullah itu sering dilanggar, nanti lihat. Ya, nih, megang ini adalah kami sering berzikir pada Allah. Aitak, naik batin kami ke atas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ucapan Allah itu satu kesatuan. Ya, jadi tolong. Kalau sudah terikat satu kesatuan, kehendak Allah, kehendak kami, kehendak Allah. Yang disebut nusratullah, berdasarkan sunnatullah. Hati-hati. Makanya nggak mau saya megang-megang jabatan. Nggak mau. Kondisi begini ini, aduh. Lebih bagus dekat dengan Allah aja. Yang memberi kami makan Allah. Yang memberi kami kebahagiaan Allah. Nggak ada pretensi. Jadi bebas aja kami ngomong yang benar. Jangan memegang jabatan begitu dicopot. Malu-maluin aja. Malu-maluin aja. Nggak punya harga diri. Kalau punya harga diri itu nggak penting jabatan. Kalau kebenaran itu dilanggar. Nah itu Kongres. Oke, ini saya sampaikan aja pernyataan saya. Buktikan apa yang sudah baik. Sahabat seluruh Pilpres, pada saat Pilpres, Pak Prabowo ini setelah nanti kita jadi presiden, karena jadi presiden, Pak Prabowo ini jadi apa? Jadi sorotan kepala-kepala negara seluruh dunia. Sorotannya, Presiden Pak Prabowo ini orang mantan patriot sejati, prajurit sejati. Nah, saya udah bilang, Pak Prabowo itu jadi komandan tidak pernah memecat anggotanya, tapi kesalahan itu dihukum yang bersalah dan permasalahannya diselesaikan. Itu Pak Prabowo. Permasalahan nggak pernah diselesaikan. Pelintir semua. Seluruh Indonesia kok, termasuk dari Mabes Polri, Polsek, Polda, itu banyak yang masuk saya itu ngajak gabung polisi. TNI udahlah, kalau saya TNI kan saya mata betul. Polisi banyak yang ngajak gabung. Polsek atau saya bilang, udahlah, kita ini harus sadarkan kalian ini. Kalau saya udah mantan. Nah, tapi saya mana yang baik, ya saya suarakan kebaikannya. Yang nggak baik, saya suarakan tidak baikannya. Supaya negara ini bisa tertib. Jangan dibolak balik. Yang nggak baik dibilang baik, yang bilang tidak baik dibilang baik. Nah, ini rusak. Nah, ini Jokowi. Nggak bisa dipegang omongannya. Sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri. Yang rusak siapa? Rusak institusi Polri itu, rusak urusan Ibu Jokowi. Tapi ya bukan polisi aja, seluruh lapisan. Tetap itu bukan Jokowi aja, karena Pak pejabat Polri ini kan ya sudah tahu kontroversinya. Yang penting bagaimana memenangkan Jokowi, gua dapat jabatan. Nah, cuma yang salah itu. Silakan mengejar jabatan nggak harus silakan. Tapi jangan menghalalkan semua segala cara, mengorbankan anak bangsa, mengorbankan institusi. Ini nggak boleh. Itu yang salah. Itu namanya apa? Penyimpangan dari menyalahkan wewenang jabatan. Itu terus sadari. Nah, saya akan sampaikan aja, Pak Prabowo ini janganlah coba-coba ada yang begini-begini. Mari kita dukung, maka beliau tetap berjalan lurus. Karena Pak Prabowo ini kalau jadi komandan saya kepada presiden, dia akan menyayangi rakyat rumput. Itu pendamping saya. Nyatanya apa? Terbukti nggak? Terbukti. Pak Prabowo nggak perlu takut, Pak. Kalau punya pejabat udah takut. Bapak itu punya prajurit akar rumput, punya rakyat akar rumput. Nah, punya personil anggota Polri akar rumput. Kalau sudah Allah berkehendak, polisi-polisi akar rumput itu pun agak betul dipimpin oleh bergabung dia kepada polisi akar rumput. Selesai semua persoalan. Selesai.
Jangan sampai nanti prajurit akan rumput, Polri juga akan rumput, berdemo pula meminta para pejabat ini harus disterilkan ini. Selesai. Baik pejabat Polri-nya, baik pejabat TNI-nya, baik kejagung, hakimnya. Ditertibkan Pak, selesai. Ganti semua yang namanya betul-betul setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia ini, menjalankan tugas dan amanah. DPR pun bisa aja jangan bikin mentang-mentang dulu kau menang. Wah aku pakai modal untuk kerja, bisa coba. Ketika tidak menjalankan aturan, copot, kata rakyat, selesai. Jadi marilah kita kembali saling menyadarkan diri kita masing-masing. Kita kembali jalan yang benar, bagaimana kita sama-sama menjaga menyelamatkan kedaulatan rakyat, kedaulatan bangsa dan negara. Itu yang paling terpenting. Kita bersatu semua, kita dukung, kita kawal kepemimpinan Pak Prabowo dari ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Agar kita ini dirahmatin Allah negara kita ini. Itu yang penting. Dan kalau ada salah, minta maaf sama rakyat. Ini nyawa saya ini sudah saya wakafkan untuk Pak Prabowo. Ini main. Oke, Kang Kris. Jadi teman-teman sekalian, ini udah mau habis baterai saya. Udah 1,5 jam lebih. Lebih kurang kita mohon maaf karena tidak diberi kesempatan yang lain bicara. Karena kita memang lagi kepingin mengutarakan, mengedukasi seluruh teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Saya sendiri selaku Ketua Umum Garuda Sejahtera Indonesia, ormas yang bekerja tanpa dibayar, tanpa digaji, mendukung kebenaran. Presiden yang benar, presiden kita Prabowo Subianto, yang tanpa wakil presiden pun memang kita mendukung dia. Seluruh rakyat Indonesia mendukung. Jadi nggak bisa diklaim bahwa Prabowo itu karena adanya wakil presiden makanya jadi. Bukan. Presiden karena kehendak Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan terbukti. Saya kan apa yang saya sampaikan Pak Prabowo pun Udah. mengiyakan. Ini tunggu habis baterainya. Nanti nggak selesai pula nanti. Maksudnya saya itu ingin bersatu itu ya. Ternyata kan terbukti 01, 03 itu bergabung bersatu mendukung Pak Prabowo. Itu ada katanya. Tetapi yang di 02 ini ya Gibran saya taruh terus. Inilah yang pecundang. Oke, Pak Prabowo, saya minta coba jadikan Kapolri itu Pak Abdul Qadir bukan Propop itu betul-betul itu setia kepada negara. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata saya yang salah menyakitkan atau apa saya mohon maaf. Itulah saya apa adanya. Enak, terima nggak enak, ya itu apa adanya saya. Jadi mohon maaf kepada yang merasa tersakitin saya mohon maaf. Saya manusia. Benar dari Allah. Sampai jumpa. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.